Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan nadakhiruha dhakhiratan liyaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pemirsa Nabawi TV yang dimanapun antum berada, mudah-mudahan senantiasa dalam naungan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah senantiasa kita sama-sama banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia anugerah yang bukan hanya Allah berikan kepada kita begitu saja, tapi juga sekaligus anugerah itu adalah amanat. Dan setiap amanat pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak ada di hari kiamat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Setiap nikmat pasti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Umurnya kita, jasadnya kita dihabiskan untuk apa? Dibuat tua, lemah, renta karena sebab apa? Begitu juga dengan hartanya kita. Kita ambil dari mana? Kita peroleh dengan cara yang halal ataukah haram? Dan kita habiskan untuk apa? Begitu juga dengan ilmunya kita. Madza amila bih? Sejauh mana implementasi praktek dari ilmu yang kita punya dalam keseharian kita? Maka alhamdulillah dari fasilitas ini, channel YouTube Nabawi TV, kita bisa bertatap muka pada hari ini, yang mudah-mudahan dimanapun antum berada senantiasa dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, lebih daripada itu dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah SAW. Ikhwani rahimakumullah, tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita lebih daripada nikmat iman. Dan ketahuilah, iman ini letaknya ada di hati kita masing-masing. Maka ibarat kendaraan, maka garasi itu harus dilengkapi dengan CCTV, harus dilengkapi dengan pagar, harus dilengkapi dengan alarm, harus dilengkapi dengan satpam agar kendaraan yang berada di dalam garasi itu aman. Maka begitu juga dengan iman yang berada di dalam hati kita masing-masing. Hati kita ini butuh kelengkapan agar hati kita menjadi hati yang kuat. Hati yang iman berada di dalamnya adalah iman yang aman, yang tidak ada resiko. Maka disinilah kenapa kita butuh untuk mempelajari kisah-kisah orang-orang soleh agar kisah-kisah mereka menjadi penguat dan penguat hati kita dan pengaman iman yang berada di dalam hati kita masing-masing. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja masih Allah ceritakan kepada beliau kisah-kisah para anbiya terdahulu, utusan Allah terdahulu. Enggak ada tujuan kecuali ma nuthabbitu bihi fuadak, untuk semakin mengokohkan, menguatkan dan meneguhkan hati dan kejiwaan baginda besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan diriwayatkan Al-Imam Malik bin Anas ketika beliau mengalami yang namanya futur, sedikit kehilangan semangat untuk beribadah, maka apa yang beliau lakukan untuk mencharge keimanan dan keistiqomahan beliau? Maka beliau melakukan untuk mendengar daripada cerita-ceritanya orang soleh atau membaca kisah-kisah mereka. Maka tentu
kita lebih patut, kita lebih butuh, kita lebih wajib untuk mendengar kisah-kisahnya orang soleh, agar keimanan kita adalah iman yang aman, agar hati kita adalah menjadi hati yang teguh. Ikhwani rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulik daripada kisah seorang nabi yang bernama Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus di dalam Al-Quran ada kalanya Allah sebut dengan namanya yang jelas, ada kalanya beliau dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran dengan lakopnya atau panggilannya. Salah satu panggilan daripada Nabi Yunus yang Allah sematkan kepada beliau adalah Wadhannun, wahai orang yang ditelan oleh ikan. Nun di sini adalah al-hut. Al-hut yaitu adalah as-samak, kabiran kana au saghiran. Nun ini adalah ikan, baik apakah ikan itu besar ataukah ikan itu bentuknya kecil. Wadhannun, wahai Yunus yang ditelan oleh ikan paus dalam satu riwayat. Ya. Wadhannuni, nama Nabi Yunus lengkapnya adalah Yunus bin Matta. Siapa Matta? Matta ini ada riwayat pendapat yang sahih adalah ayah Nabi Yunus alaihissalam. Ayah Nabi Yunus adalah kana rajulan sholihan, seorang laki-laki yang soleh. Hanya saja Matta, ayah Nabi Yunus ini meninggal ketika Nabi Yunus berada di dalam kandungan ibunya usia 4 tahun. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan bahwa Matta ini adalah ibu daripada Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga dikatakan oleh ulama, Nabi yang nasabnya kembali kepada ibu ada 2. Selain Isa bin Maryam, ada juga yang namanya Yunus bin Matta. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban. Dan ingatlah wahai Muhammad tentang kisahnya Dhannun, seorang nabi yang bernama Yunus bin Matta, yang mana dia mughadiban ay mufariqan qaumah, pergi meninggalkan kaumnya. Atas apa? Apa sebabnya beliau pergi meninggalkan kaumnya? Karena beliau Nabi Yunus alaihissalam merasa mulai banyak gangguan yang mendera beliau. Ajakan-ajakan beliau, seruan-seruan beliau, dakwah beliau tidak diterima. Sehingga beliau kehilangan kesabaran. Tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus berinisiatif untuk meninggalkan kaumnya. Setelah Nabi Yunus mengancam kepada kaumnya akan turun azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari kotanya, daerahnya, pergi meninggalkan kaumnya, lantas menumpang ke satu kapal yang dimiliki oleh nelayan. Tapi ketika di tengah-tengah lautan terjadi gelombang yang besar, sehingga mereka bersepakat sepertinya harus ada yang terjun ke laut untuk menyelamatkan seisi kapal. Maka demi keadilan saat itu mereka sepakat untuk mengundi. Siapa yang namanya keluar, maka mereka yang harus mau nggak mau sukarela terjun ke dalam laut, ya, keluar dari kapal demi menyelamatkan sekali lagi seisi daripada kapal. 3 kali berulang-ulang diambil undian, selalu yang keluar adalah Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. Maka dengan sukarela Nabi Yunus alaihissalam lompat ke laut. Perlu kita ingat, perlu kita ketahui bersama, awal mulanya ketika kapal itu terombang-ambing oleh gelombang yang besar, ombak yang besar, satu di antara nelayan itu mengatakan, ada sepertinya di antara kita seorang budak yang lari dari tuannya. Ini adalah sindiran kepada Nabi Yunus alaihissalam. Hanya saja yang mengatakan nggak tahu siapa di antara mereka yang menumpangi kapal tersebut yang dikatakan seorang budak yang keluar lari daripada tuannya. Maka diundi 3 kali, selalu keluar nama Nabi Yunus. Maka mau nggak mau, secara gentleman Nabi Yunus alaihissalam terjun ke laut, keluar dari kapal.
lompat dari kapal. Enggak keluar dari kapal terjun ke laut itu Nabi Yunus alaihissalam kecuali langsung disantap oleh seekor ikan paus yang besar. Kemudian singkat cerita Nabi Yunus alaihissalam dibawa oleh ikan paus itu ke dasar lautan. Awal mulanya Nabi Yunus menyangka bahwa beliau telah meninggal dunia saat itu. Beliau telah meninggal dunia. Tapi beliau menggerakkan jari-jari kakinya. Ketika beliau merasa jari-jari kakinya ini masih bisa bergerak, beliau pegang dan itu terasa sentuhannya, sehingga beliau baru sadar bahwa beliau masih hidup. Sebab saat itu gelap gulita. Fanada fi dzulumat. Lantas Nabi Yunus alaihissalam itu ada di dasar daripada lautan, di dalam perut ikan paus. Beliau menyeru dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala fi dzulumat, di tiga kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan paus. Ya, di dalam keadaan tersebut bahkan diriwayatkan Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dasar lautan, beliau mendengar suara zikir, tapi entah dari mana datangnya. Kemudian Allah menjawab, wahai Yunus, ketahuilah suara zikir yang kamu dengar adalah zikir daripada hewan-hewan laut. Maka singkat cerita Nabi Yunus alaihissalam ya, di dalam kegelapan-kegelapan tersebut menyeru dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, subhanak, Engkau maha suci, inni kuntu minadh dhalimin, dan aku adalah orang yang zalim. Kenapa? Karena beliau tanpa izin dari Allah berinisiatif untuk meninggalkan kaumnya, karena kekurang sabaran beliau menerima gangguan daripada kaumnya, atau sedikit keputusasaan dari beliau Nabi Yunus untuk berdakwah kepada kaumnya. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, isbir anta kama sabar ulul azmi wala takun ka sahibil hut. Wahai Muhammad, kata Allah, sabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi. Jangan kamu tiru sebagaimana ketidaksabarannya sahibul hut, Dzannun, yaitu Yunus bin Matta. Ada riwayat yang lain, Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya itu awal mulanya adalah setelah beliau mengancam kepada mereka akan turun yang namanya azab. Tapi setelah ditunggu sekian lama nggak turun-turun yang namanya azab, maka disitulah ada kekhawatiran dan keresahan yang dirasakan oleh Nabi Yunus alaihissalam, karena sudah menjadi kebiasaan di kampungnya, di kaumnya. Siapa yang berbohong maka harus rela untuk dibunuh. Maka Nabi Yunus khawatir, resah karena berbohong, dianggap berbohong oleh kaumnya, maka beliau harus dibunuh. Maka beliau lari, meninggalkan kaumnya. Nah, fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau ketika meninggalkan kaumnya menyangka bahwa ini adalah perbuatan yang boleh-boleh saja. Tapi fadhanna alla naqdiru alaih. Yunus mengira bahwa Allah tidak akan memberikan hukuman atau teguran atas apa yang telah diperbuat oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka datanglah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus dengan dimakan oleh ikan paus. Dan Allah berfirman kepada ikan paus, wahai ikan, Yunus ini bukan rezekinya kamu. Hanya saja aku jadikan perutmu adalah penjara, adalah sel, adalah tahanan bagi Yunus. Maka wahai ikan, kata Allah, jangan kamu remukkan tulangnya dan jangan kamu makan dagingnya. Ketika Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya, ada beberapa malaikat yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mendengar suara yang kami kenal, tapi suara ini berasal dari tempat yang asing. Maka suara siapakah ini dan di mana dia? Di mana tempat itu ya Allah? Maka Allah mengatakan, tahukah kamu wahai malaikat
suara itu adalah suaranya Yunus. Yunus berzikir mengingat kepada aku, sementara dia berada di dasar lautan. Sehingga malaikat pun bertanya kembali kepada Allah, ya Allah, apakah Yunus yang tidak lewat satu hari pun kecuali diterima amal solehnya kepadamu? Maka Allah mengatakan, iya, betul. Maka para malaikat berusaha untuk merayu Allah, kiranya Allah sudi dan berkenan untuk menyelamatkan Nabi Yunus. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, kiranya engkau berkenan untuk mengijabah apa yang menjadi permintaannya. Sementara dia dalam keadaan susah, sebagai balasan atas ibadahnya dia, ketika dia dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Maka Allah pun mengijabah apa yang diminta oleh Nabi Yunus dan juga mengijabah permintaan daripada para malaikat. Ya. Fastajabna lahu wa najjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah caranya Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah ijabah doanya mereka dan Allah lepaskan mereka, Allah berikan kepada mereka yang namanya solusi dan jalan keluar. Dan diriwayatkan juga bahwa Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau sadar bahwa beliau masih hidup sekalipun berada di dalam perut ikan paus, maka beliau sujud kepada Allah saat itu. Ketika beliau sadar bahwa beliau masih hidup, beliau sujud sambil munajat kepada Allah, aku menjadikan perut ikan paus ini sebagai masjid, tempat di mana aku sujud dan menyembahmu. Di mana saat itu ya tidak ada satupun manusia yang berhasil atau bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala ada di dalam perut ikan paus, di tengah kegelapan malam, di tengah kegelapan lautan dan di dasar lautan. Diriwayatkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus itu, ada yang mengatakan 4 jam, ada yang mengatakan 3 hari, 4 hari, seminggu, 20 hari, atau bahkan juga ada yang mengatakan 40 hari. Sehingga sebagian ulama salaf mengajarkan kepada kita untuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 kali. Memandang daripada pendapat ahli tafsir yang mengatakan bahwa keberadaan Nabi Yunus di dalam perut ikan paus selama 40 hari, 40 malam lamanya. Dan ketahuilah bahwa bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin adalah sebagian daripada ismullahi ta'ala al-a'zam. Al-ismul a'zam, sebagian ulama seperti sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah SAW ketika beliau ditanya apa itu al-ismul a'zam, maka Rasulullah menjawab al-ismul a'zam itu adalah apa yang dibaca oleh Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-ismul a'zam idza da'a bihi ajab, jika siapa orang berdoa dengan tawassul kepada Allah dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah akan mengijabahnya. Siapa orang yang berada dalam kesulitan kemudian membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah akan lepas dia dari kesulitannya. Allah akan berikan solusi, jalan keluar, dan juga Allah akan berikan kepada dia kemudahan. Ya. Itu yang dimaksud dengan al-ismul a'zam, ismullahi ta'ala al-a'zam. Dan dikatakan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu mencakup 3 hal sekaligus. Yang pertama adalah tidak kita menyembah kecuali hanya Allah, la ilaha illa anta, tidak kita mengakui Tuhan kecuali Allah. Ini bab uluhiyah atau rububiyah. Yang kedua subhanak, kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah pengakuan atas kesalahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya Allah, aku mengaku bahwa aku adalah orang yang zalim. Aku adalah orang yang zalim. Dan dikatakan al-i'tiraf min akmalil awsaf, ya. Mengaku dosa itu termasuk paling sempurnanya sifat-sifat mulia. Sekali lagi, paling sempurnanya sifat-sifat mulia atau salah satu di antara sifat-sifat mulia itu adalah al-i'tiraf, mengaku bahwa dia bersalah dan telah melakukan satu perbuatan dosa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan singkat cerita, pada akhirnya Nabi Yunus setelah
doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau dimuntahkan oleh ikan paus tersebut berada di pinggiran pantai dalam keadaan wa huwa saqim, ya. Fanabathnahu bil ara wa huwa saqim. Dikeluarkan, dimuntahkan Nabi Yunus oleh ikan paus atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala, jatuh ada di ara, yaitu as-sahra, tanah yang gersang, tanah yang tandus, dalam keadaan lemah. Nabi Yunus alaihissalam, ada riwayat untuk menguatkan fisik Nabi Yunus setelah 40 malam ada di perut ikan paus. Allah Subhanahu wa taala mentakdir kepada beliau ada pohon yang namanya pohon yaktin sebagai asupan gizi yang beliau terima sampai beliau kuat dan bisa kembali pulang ke kaumnya. Ada riwayat setiap pagi yang namanya ghazalah, yaitu rusa, Allah takdir untuk selalu datang kepada Nabi Yunus untuk diambil susunya. Sampai akhirnya beliau kuat, pulang ke kaumnya, dan beliau mendapati kaumnya itu beriman semuanya. Diriwayatkan 120.000, ya, 120.000 umatnya Nabi Yunus beriman semuanya pada akhirnya. Yang sebelum ditelan oleh ikan paus, sebelum Nabi Yunus keluar dari kaumnya, mereka sebelumnya kafir, nggak beriman sama Nabi Yunus. Jadi diceritakan ketika Nabi Yunus mengancam akan turun azab kepada mereka kalau mereka tidak segera beriman, tapi karena khawatir tidak segera turun azab dari Allah, maka Nabi Yunus berinisiatif untuk keluar dari kaumnya. Kaumnya merasa khawatir, merasa terancam dengan ancamannya Nabi Yunus, sehingga mereka keluar ke tanah lapang. Yang tua, yang muda, bahkan hewan ternak mereka, mau ontanya, mau sapinya, mau kambingnya, dikeluarkan semuanya. Yang laki, yang perempuan, yang anak-anak, orang tuanya mereka, semuanya keluar. Gak ada lain kecuali munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah angkat, ya. Allah angkat yang namanya azab dari umatnya Nabi Yunus. Dan hikmahnya adalah setelah 40 hari 40 malam kemudian Nabi Yunus pulang ke kaumnya, beliau dapati kaumnya ini telah beriman kepada Allah. Diriwayatkan tidak kurang dari 120.000 umatnya Nabi Yunus semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima ajaran Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Ini sekilas ikhwani rahimakumullah, sahabat atau pemirsa Nabawi TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelumit daripada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Tentunya banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Mudah-mudahan sinyal kita kuat untuk bisa menangkap setiap hikmah yang tersimpan dari Al-Quran, lebih-lebih adalah kisah-kisahnya para anbiya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang diberi kekuatan iman setelah mendengar cerita ini, keteguhan hati setelah mendengar cerita ini, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang hidup dalam keadaan iman, mati pun dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dipanggil oleh Allah dengan panggilan sayangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.